Assalamualaikum. Hari ini saya mau cerita tentang kehamilan saya yang keempat ini, dari awal sampai akhir, sekarang mau lahiran. Perlu diketahui sekarang sih udah pembukaan 2, cuma saya masih memilih anteng di rumah. Mohon doanya ya, mudah-mudahan lancar ya. Jadi sebelum saya nanti upload video vlog saya tentang persalinan, saya mau cerita tentang kehamilan saya dulu gitu, gimana perjalanannya. Saya harap sih bisa mengambil hikmah dari apa yang saya ceritain sekarang ini ya. Pertama adalah HPHT saya itu di bulan Juli tanggal 19. Kita semua sekeluarga happy banget karena memang ini kehamilan yang diharapkan dan dirasa sebagai penutup kehamilan-kehamilan sesudahnya apa sebelumnya ya sebutannya ya. Jadi nggak ada rencana untuk hamil lagi setelah persalinan yang keempat ini. Makanya kita happy semua gitu dan tidak ada yang komplain sama sekali. Kemudian ketika saya tahu hamil, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah menenangkan diri dulu gitu. Saya nggak mau terlalu GR, saya nggak mau terlalu happy. Walaupun sangat happy saat itu, yaitu saya mengkonfirmasi lagi ke Allah, ya Allah, jika memang saya dipercaya hamil lagi, saya dipercaya punya anak lagi, maka mudahkanlah kehamilan saya ini dan persalinan sampai saya nanti bisa mendidik bayi dan atau anak saya ini gitu ya. Jadi memang itu langkah pertama sebelum kita gembar-gembor cerita kepada orang lain bahwa kita sedang hamil gitu ya. Sebelum kita minta doa sama orang, ya kita berdoa dulu gitu ya. Jadi kayak kita dapat paket dari seseorang gitu ya, kemudian sudah diterima paketnya, ya yang harus kita lakukan adalah konfirmasi gitu ya. Terima kasih, paketnya sudah sampai gitu. Itu yang saya lakukan. Oke, kemudian bulan Agustus qadarullah saya keluarga dapat musibah yang cukup berat itu. Di Agustus itu masuk ke 10 ke 12 minggu. Tadinya aman-aman aja, nggak ada mual, nggak ada muntah gitu. Tapi setelah dapat musibah itu mendadak jadi mual, jadi muntah, jadi nggak bisa makan dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini kayak pengaruh stres juga gitu ya, stres mikirin masalahnya itu gitu. Oke. Jadi menurut saya stres pada ibu hamil berpengaruh banget sama mual dan muntah. Padahal tadinya saya adem-adem aja. Biasanya kan orang hamil di usia 12 minggu tuh berkurang. Saya justru baru dimulai di usia 12 minggu dan sampai dengan 16 minggu ya. Kemudian itu Agustus berjalan seperti biasa, standar kehamilan. Desember, kemudian bulan November saya kan kuliah. Kemudian sebelum pulang kuliah saya diikuti sama seseorang, sama orang asing lah ya gitu. Mungkin punya kelainan apa, fetish terhadap ibu hamil atau apa, saya nggak ngerti. Pokoknya dia mengikuti saya waktu itu. Dan yang terjadi adalah saya lari-lari, padahal nggak dikejar sama orang itu. Saya lari-lari, saya panik, saya masuk mobil, dan itu udah mulai besar ya kehamilannya, 4 jalan 5 bulan. Nah setelah itu, habis itu tiba-tiba bagian panggul kanan saya sakit, panggul kanan sakit, kemudian simpisis, tulang simpisis saya juga jadi sakit. Dan saya periksakan diri saya ke dokter. Saat itu hasilnya adalah ada masalah SPD, simpisis pubis dysfunction. Itu ada di video saya sebelumnya. Mungkin kaget juga karena lari-lari ya. Itu kenapa orang hamil harus benar-benar didampingi gitu, nggak boleh pergi sendiri. Karena emang ada bab pendampingan. Ketika seorang ibu hamil merasa aman, hormonnya akan lebih baik daripada ibu yang merasa tidak aman atau merasa cemas.
Kemudian Desember setelah itu saya periksa, yang tadi saya dibilang dokter terkena simphysis pubis dysfunction. Desember sampai dengan Februari saya fisioterapi ya. Saya fisioterapi di sebuah klinik fisioterapi di daerah Jakarta Selatan ya. Apakah fisioterapi menyembuhkan simphysis pubis dysfunction saya? Menurut dokter tidak menyembuhkan, tapi hanya meringankan rasa sakit. Jadi tulang-tulang atau sendi-sendi yang mengalami cedera itu memang harus digerakkan, diajak latihan. Jadi bukan alasan saya untuk tetap tidak bergerak. Nah, itu saya tetap treadmill, saya tetap berendam, saya tetap melakukan exercise yang diperintahkan gitu ya. Jadi tidak menyerah, karena saya sedang ikhtiar loh gitu, sedang ikhtiar gitu ya. Sampai dokter pun bilang salut sekali gitu bahwa saya tetap mau, saya tidak manja untuk bergerak, saya tidak cengeng ketika latihan dan lain-lain gitu. Karena memang banyak ibu hamil yang lebih ringan bahkan, tapi tidak kooperatif itu tidak mau latihan di rumah. Banyak alasan dia untuk tidak banyak latihan misalnya seperti itu. Dan saya memang karena memang saya punya rencana untuk melahirkan normal, jadi saya ya harus ikhtiar, saya harus berjuang, saya harus exercise gitu. Seperti itu. Trimester 2 itu trimester dimana saya lagi happy-happynya, kulit saya lagi mulus-mulusnya dan lagi glowing-glowingnya gitu, seperti itu. Jadi saya tetap optimis untuk makan sehat, olahraga, tetap positif. Kemudian ya ini ikhtiar saya bahwa Allah itu perlu dirayu, walaupun hasil akhir Allah yang tentukan. Ikhtiar itu bagian dari saya merayu Allah gitu. Ya Allah, saya kan sudah ikhtiar, saya sedang ikhtiar. Apakah Allah mengkasihani saya sebagai seorang hamba gitu. Jadi saya nggak mau berhenti ikhtiar gitu ya. Walaupun saya sakit, walaupun saya kesulitan, walaupun jalan saya seperti robot, bahkan saya sempat menangis-nangis apa saya perlu tongkat untuk jalan, saking sakitnya saya harus jalan gitu ya. Sekali saya bahkan merangkak ke kamar mandi karena saking saya nggak kuat bangun. Itu saya tetap lakukan ikhtiar, olahraga, exercise di mana saya mampunya sampai mana gitu ya. Jadi saya nggak mau membiarkan diri saya dalam kesakitan, ketidakberdayaan, dan alhamdulillah seluruh keluarga saya itu support banget gitu ya. Jadi sejak ketahuan SPD, beberapa dokter bilang saya harus SC, hanya ada satu dokter yang bilang bisa. Dan kemudian saya baca-baca jurnal pun dia tidak termasuk indikasi SC, kecuali memang ada masalah-masalah pendamping lainnya. Februari saya tiba-tiba mengalami panic attack. Panic attack itu tiba-tiba saya takut melahirkan. Di bulan Februari itu terbayang persalinan traumatis pertama saya itu bagaimana, seperti itu. Saya ketakutan, saya nangis, saya takut mati, saya takut suami saya dan anak-anak saya terlantar kalau saya mati, dan lain-lain gitu ya. Bahkan saya takut tinggal suami saya ke kantor. Ketika anak-anak sekolah saya juga mengkhawatirkan mereka, takut kenapa-napa. Pokoknya banyak hal-hal yang membuat saya takut tanpa alasan yang kuat gitu, seperti itu. Semakin lama semakin parah dan sering menangis.
nggak bisa tidur gitu ya, insomnia, kemudian jantung berdebar-debar, mudah tersinggung, apapun yang dikatakan seorang lain itu tersinggung, saya pasti tersinggung, marah, dan banyak hal. Padahal itu kondisi harusnya udah lewat, dimana saya tidak sesensitif itu kan. Nah, abis itu sebentar ya, saya lagi kontraksi. Habis itu nggak fokus. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk ke psikolog, saya ke psikiater, saya mendapat nasihat ya. Saya mendapat nasihat bahwa, dan kalau ke psikolog saya psikoterapi juga gitu, bahwa ntar ya mules. Nah, kemudian psikiater juga menyarankan saya untuk tidak melakukan pekerjaan yang tidak saya suka. Saya memilah-milah waktu itu apa yang tidak saya suka sih. Saya tidak suka membereskan rumah, saya tidak suka ini, itu. Akhirnya saya putuskan untuk menambah asisten rumah tangga lagi gitu ya. Jadi saya sekali nggak mengerjakan pekerjaan rumah. Maret itu bulan yang sangat stabil buat saya, tapi di akhir Maret 3 asisten saya minta mudik karena kasus corona. Takut nggak bisa mudik, akhirnya ya sudahlah. Dengan berderai air mata karena saya mau melahirkan, dalam hitungan hari atau minggu mereka memaksa pulang, ya sudah, saya tidak bisa melarang ya. Tapi masuk ke April, 2 hari setelah asisten saya pulang, saya berusaha benar-benar move on, bahwa karena kita nggak mungkin nyari pengganti asisten lagi di waktu yang singkat ini dengan kasus lockdown, isolasi, corona di mana-mana seperti ini kan. Dan menerima orang asing masuk ke rumah kita juga mesti hati-hati karena takutnya dia sebagai carrier. Oke, Aprilnya saya berusaha move on, tidak menerima pasien sama sekali, dan akhirnya banyak yang kecewa juga sama saya. Saya tuh paling nggak bisa ngecewain orang, tapi saat itu saya pikirkan adalah saya harus mementingkan diri saya sendiri. Oke. Dan April ini HPL saya, sekarang saya 38 minggu, sudah mulai kencang-kencang, sudah pembukaan 2 terakhir. Aduh, mules lagi. Ya, saya tetap move on. Saya tidak, alhamdulillah mama saya datang tanpa saya minta, membuat saya lebih baik lah menurut saya, seperti itu. Mudahan mama juga orang tua saya juga nggak buru-buru pulang. Jadi yang perlu dicatat adalah apa yang kita kerjakan saat ini bukan sebagai interpretasi akhir persalinan kita. Misalnya, saya sudah jalan kaki, saya sudah berenang, saya sudah yoga, saya sudah exercise, terus pasti normal. Itu belum tentu. Karena apa? Hasil akhir itu adalah takdir. Jadi takdir itu cuma Allah yang tahu. Nanti kita melahirkannya seperti apa, bagaimana, selamat apa enggak. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, dan apa yang kita kerjakan sekarang itu kita anggap sebagai apa? Sebagai ikhtiar kita, sebagai cara kita merayu Allah gitu ya, bahwa Allah, saya sudah ikhtiar gitu ya. Jika memang nanti persalinannya harus sesar atau saya bisa normal, jika itu yang terbaik untuk saya, maka saya sudah ikhlas. Tapi catatan, ikhtiar itu sampai kapan? Ikhtiar itu adalah sampai Allah yang memberhentikan ikhtiar kita sendiri. Jadi bukan kita yang berhenti, sudah cukup karena dokter sudah bilang saya harus sesar, jadi kita tidak ikhtiar lagi. Makan kita sembarangan, kita malas olahraga, kita lalai, dan kita terbuai selama hamil gitu. Nggak seperti itu gitu ya. Jadi kita tetap ikhtiar sampai
titik apa ya, sampai titik keringat aja deh, titik keringat penghabisan. Jadi jangan sampai kita menyerah karena judgement manusia. Judge itu kan juri ya, karena perkataan seseorang yang sifatnya masih manusia lah gitu ya. Jadi kita berhenti ikhtiar karena Allah yang memberhentikan kita, karena juri penentu sesungguhnya adalah Allah. Sekian video dari saya, semoga bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.